Foodies, yang namanya ikan gak pernah gagal jadi bahan makanan yang enak kepol. Dipadu sama aneka rempah dan resep khas Nusantara, jadilah aneka kuliner lazis yang menggiurkan. Nah, warung yang jualan di bilangan tanah sereal Bogor ini katanya punya banyak olahan ikan yang bakal bikin kalian ketagihan. Apa betul? Yakin banget nih. Nah, jadi Foodies, tadi kan saya lewat sini tuh, ngelihat ada tulisan Mangut Asap Pak Tio. Denger, ngelihat namanya aja tuh bikin nafsu makan saya tuh jadi naik, Pak. Pengen nyobain mangut asapnya, pas masuk ternyata ada menu lain. Apa namanya Pak tadi? Rahang tuna. Rahang tuna dabu-dabu. Aduh, jadi pengen nyobain juga Foodies. Gak nyangka kan Foodies, ternyata rahang ikan tuna punya daging yang melimpah dan katanya nih rasanya beda dibanding bagian badannya. Menarik kayaknya. Oke, kita bakar dulu ya rahang tunanya. Bumbu bakarannya sederhana aja, tapi bisa meningkatkan kualitas rasanya. Terbukti nih aroma bakarannya aja udah luar biasa sedap. Baunya nyampe ke rumah nggak tuh Foodies? Jadi sebenarnya ini udah diasap sebelumnya Betul, ya Pak ya? Betul. Jadi double bakaran, tapi Betul. dengan cara yang berbeda. Betul. Kalau ini pakai arang. Masih Pak belum Pak ini Pak? Sudah. Oh sudah. Soalnya udah pegel di tangannya Pak. Ya udah kalau gitu bisa kita ambil ya Pak ya. Selanjutnya tinggal dikasih sambal dabu-dabunya. Tapi sambalnya harus diracik dulu. Ada bawang merah, cabai, serai, daun jeruk, dan juga tomat. Iris kecil-kecil ya Foodies, lalu siram minyak secukupnya. Aduk rata dan tambahkan perasan jeruk nipis. Terakhir, tuang deh tuh semua sambal di atas rahang tuna bakarnya. Rahang tuna bakar, cek. Mangut kepala manyungnya, cek. Pari penyet, cek. Saatnya kita makan. Aroma dabu-dabunya khas banget Foodies. Belum dimakan udah berasa segernya gitu. Dari jeruknya kali ya Pak ya? Iya. Udah selesai Sudah. nih? Siap disantap. Berarti saya makan ini dulu. Tinggal apa tadi Pak? Kepala manyung. Kepala manyung ya. Oke, aku tunggu di meja akhir ya Pak ya. Monggo. Kepala manyung sama pari. Ya. Asik. Yuk Foodies. Makasih ya Pak. Rahang tunanya gak tipu-tipu Foodies, bukan rahang-rahang yang lain nih, apalagi rahang ikan wader. Canda Foodies. Udah gak sabar langsung pengen nyomot rahang tunanya Foodies tuh. Dagingnya tebel banget. Tuh. Foodies. Tuh nggak kaleng-kaleng nih ini nih. Empuk banget lagi itu. Pakai tangan diginiin doang. Tuh langsung lepas-lepas. Olahan rahang tuna bakar ini sebenarnya adalah menu khas dari Manado. Makanya sambalnya juga dabu-dabu, karena memang pasangannya Foodies. Jadi nggak bisa dipisahkan deh tuh ya, kayak sendal jepit. Nah Foodies, kalian tahu nggak? Jadi nih awalnya kepala ikan tuna itu tuh nggak kepake. Biasanya di pabrik pengolahan ikan, bagian kepala selalu dibuang. Kok ya malah dimanfaatkan nih salah satu rumah makan di Manado. Jadilah ikan bakar rahang tuna yang sekarang jadi lumayan populer dan punya penikmatnya sendiri. Mantap, gurih, terus ini diasapkan dengan jangka waktu yang sangat lama sampai mateng ke dalam-dalam. Tuh, matangnya merata dengan sempurna. Gurih juga, empuk juga, aduh luar biasa enaknya. Dan yang pasti ada aroma asapnya yang bikin selera makan semakin bertambah. Banget. Orang Indonesia bakal ngerasa kurang lengkap ya kalau makan nggak pakai Udah sambal. cocol sama Iya, dabu-dabunya, kita cocol nih sama sambal dabu-dabunya Foodies. Sambal khas Manado yang Ini merupakan nasi. sambal mentah dengan semua bahan yang dipotong tanpa diolah. Mantap banget, olahan yang sangat cocok. Jadi dabu-dabu sama rahang tuna asap ini dijadikan satu. Luar biasa kelezatannya. Cici Foodies, asli ini enak banget, nggak bohong. Tapi ya, dari tadi saya makan rahang tunanya ini sendiri dengan dicampur sama nasi. Dua-duanya sama enaknya, tapi kayak lebih menikmati kalau digado doang sih Foodies. Rahang tuna yang gurih dipadu dengan sambal dabu-dabu yang pedas, kecut, segar, melintas di tenggorokan tanpa perlawanan. Apalagi nih Foodies, ikan tuna kan kaya akan omega 3. Jadi makan daging ikan ini dalam jumlah yang banyak pastinya baik buat kesehatan. Banyak ya, bukan berlebihan, oke? Lihat deh Foodies. Sepintas kalau ngelihat dagingnya ini kayak ayam ya. Tuh. Tebel, gede. Tapi ternyata ini daging di bagian rahangnya ikan tuna. Aduh, lihat. Tebel, banyak. Gak kaleng-kaleng nih.
Lanjut kita coba ini das manyung ya. Kalau makan kepala ikan suka gini ya foodies, bingung nyari yang dimakannya sebelah mana sih? Maklum, belum biasa nih kayaknya. Padahal kalau pecinta kepala ikan, wah udah pasti gercep tuh alias gerak cepet. Lihat foodies, kita bongkar-bongkar terus. Kita cari dagingnya sebelah mana. Aduh, sebelah mana ya sebenarnya ya? Oh ini nih kayaknya sebelah sini juga. Ini yang tadi diambil. Nah, ini dapet nih. Siram kuah mangutnya. Duh foodies, kuah mangutnya bikin jatuh cinta di suapan pertama. Kekuatan bumbunya yang pekat ini udah nggak perlu diragukan lagi. Bikin kuahnya jadi segar dan juga kaya akan rasa. Jadi begitu kuahnya diseruput, masuk ke mulut, itu kayak rasanya gurih banget foodies, tapi ada aftertaste-nya juga. Ninggalin aroma yang beda yang baru aku cium sekarang kayaknya nih. Aromanya nggak biasa kayaknya foodies. Jadi ini ada aroma bakarannya juga ternyata foodies, karena si kepala manyungnya ini sebelumnya diasap dulu. Jadi dia nggak cuman dikasih bumbu mangut aja, tapi diasapkan baru dikasih bumbu. Jadi ada dua rasa yang berbeda nyampur jadi satu. Jadi kalau tadi kita makan olahan khas Manado, sekarang kita bergeser nih ke Pati. Ini sih definisi mangut das manyung yang sebenarnya nih foodies, bener-bener rasa mangut yang otentik. Ninggalin rasa yang bikin nagih. Nggak beda jauh lah sama rasa das manyung di daerah asalnya. Ternyata foodies banyak banget dagingnya, cuman karena aku nggak terlalu sering makan kepala ikan, jadi nggak tahu bagian mana aja dagingnya tuh. Di dalam sini tuh masih ada dagingnya. Waduh. Wow. Waduh, tuh. Aduh, dapet nih. Udah deh, berburunya nanti lagi ya foodies ya. Karena masih ada satu lagi nih dari tadi dicuekin. Pari asap. Pari asap, sudah siapkah kamu untuk disantap? Daging parinya ini empuk banget foodies tuh, lihat. Jadi begitu digigit langsung tarik semua coba. Tuh. Dan yang pasti bagian dalamnya itu gurih, matang sempurna karena diasapkan. Aroma asapnya juga kuat banget. Enak banget sih ini, aku jarang-jarang nemuin olahan pari yang seenak ini sih foodies. Tuh. Jadi beberapa olahan ikan di sini udah diasapkan dulu foodies, baru setelah itu diolah lagi. Seperti halnya pari penyet ini nih, karena sebelumnya diasapkan dulu jadi cita rasanya jadi spesial. Gak ada tuh cita rasa kayak begini di warung-warung sebelah. Bisa aja nih. Gak cuma parinya doang yang mantep foodies, jadi penyatannya juga mantep. Mereka itu kayak saling mengisi gitu loh. Jadi secara keseluruhan, waduh, ajib deh. Emang deh dari tadi kayaknya gak ada olahan masakan yang gagal ya. Semuanya masuk dan cocok kayaknya di lidah. Makan kenyang, hati pun senang. Jadi setelah nyobain ketiganya nih foodies nih, kayaknya aku seleranya agak beda dari yang lain ya. Kalau yang lain favoritnya itu rahang tuna, kepala manyung. Nah kalau aku justru lebih suka sama pari asap penyetnya ini. Menurut aku ini legis banget sih. Tapi kembali ke selera masing-masing ya. Kalau kalian lebih suka kepala manyung atau rahang tuna silahkan aja. Tapi kalau kalian penasaran pengen nyobain semuanya ini, langsung aja mampir di Mangut Asap Pak Tio, kawasan Yasmin Bogor. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak receh.